Karyawan merupakan kekayaan utama dalam sebuah perusahaan. Karena tanpa adanya mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam melaksanakan perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Pemberian penghargaan bagi karyawan merupakan suatu tanda apresiasi dan bertujuan untuk menaikkan motivasi karyawan lain untuk bisa berhasil juga. Karena adanya persaingan yang sehat, maka suasana akan terasa kompetitif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Talenta dengan dosen pengampu Ibu Jenita Apriani SEMM. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Siva Alpian Mara sebagai pemandu jalannya presentasi pada kelompok 5. Kemudian ada Sri Damayanti Rahmat Sugiana, ada Dede Akbar Ramadan, ada Cahyana, ada Muhammad Eri Setiawan, ada Syahan Jainil Ikhwan, dan yang terakhir ada Barka Ibnu Ramdon. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penghargaan dan kesejahteraan karyawan dalam manajemen talenta. Silakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan teori hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema penghargaan dan kesejahteraan terhadap karyawan. Saya sebelum membahas ke teori lebih dalam, saya akan membahas tentang latar belakang dari hasil kerja kelompok kami. Penghargaan akan diberikan kepada karyawan yang loyal atau berprestasi yang menghasilkan atau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pemberian penghargaan bagi karyawan merupakan suatu tanda apresiasi dari instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan motivasi karyawan lain untuk bisa berhasil juga. Karena dengan adanya persaingan yang sehat, maka suasana kerja akan terasa lebih kompetitif dan produktif. Sebagai contohnya, misalkan perusahaan memberikan penghargaan kepada helper operator produksi. Nah, itu operator produksi terhadap perusahaan itu sangat loyal, misalkan kerjanya disiplin, terus menaati peraturan perusahaan bisa mencapai target produksinya. Jadi helper operator tersebut bisa dijadikan promosi jabatan menjadi operator produksi. Nah, itu akan mendorong motivasi bagi karyawan yang lainnya karena adanya penghargaan tersebut bisa lebih semangat dalam bekerja, lingkungan kerja pun menjadi lebih bisa ditingkatkan. Kemudian unsur kesejahteraan dapat memacu semangat kerja dan produktivitas karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi peningkatan itu tidak hanya secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung yaitu kenaikan gaji karyawan, pemberian bonus, tunjangan risiko, lingkungan kerja, dan tunjangan lainnya. Tunjangan secara tak langsung dengan pemberian lingkungan kerja yang nyaman dan aman, serta promosi jabatan pada karyawan yang berprestasi. Prestasi karyawan yang baik akan memberikan sumbangan untuk kemajuan dan peningkatan keuntungan organisasi atau perusahaan. Sebagai contohnya, penghargaan secara langsung biasanya berbentuk finansial, misalkan pemberian gaji, menaik dari jam kerja. Kalau jam kerja biasanya misalkan satu karyawan bekerja dari jam 7 sampai jam 8, dikarenakan perusahaan itu ingin memenuhi
perusahaan mengadakan jam kerja tambahan atau disebut jam lembur. Nah, itu sistem pembayaran upahnya akan berbeda gitu. Makanya dari segi jamnya misalkan tambahan jam 2 jam bekerja untuk jam lembur, nah itu pembayaran upahnya dari perhitungannya akan berbeda gitu, akan lebih tinggi. Nah itu maka akan memberikan motivasi untuk karyawan tersebut. Kemudian untuk penghargaan yang secara tidak langsung bisa dicontohkan misalkan dari penghargaan yang tidak langsung itu penghargaan yang kita menciptakan suatu lingkungan kerja yang nyaman, misalkan seorang pimpinan perusahaan kepada anggota kerja bisa menanyakan kabarnya, bagaimana kabar keluarga selama bekerja, atau bertanya bahwa kerjaannya ada kendala atau tidak. Itu akan menjadi sebuah jadi seorang karyawan itu merasa terhargai, jadi sehingga lingkungan kerja itu dapat membuat nyaman kepada seluruh karyawan. Next. Kemudian untuk penguatan dari kelompok kami itu menggunakan 2 ahli. Yang pertama ada Nur, pada tahun 2018 mengemukakan bahwa penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balas dari pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut Ajis et al. Tahun 2022 menjelaskan kesejahteraan karyawan adalah balas jasa lengkap atau material dan non material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja dapat meningkat. Baik, selanjutnya ada penghargaan dan kesejahteraan. Balas jasa baik finansial maupun non finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan, memberikan balas jasa atas prestasi kerja yang baik kepada karyawan dengan memberikan penghargaan baik secara finansial maupun non finansial. Cara pemberian orang lain senang karena perbuatan dalam bekerja maka akan diberi penghargaan. Penghargaan merupakan timbalan jasa yang diberikan kepada karyawan atas prestasi kerja mereka. Misalkan di suatu perusahaan mengadakan pelatihan terhadap ketua-ketua produksi. Nah, di situ terkumpullah pada saat pelatihan mengenai pelatihan kerja dari segi keamanan, fasilitas kerja, loyalitas karyawan, ataupun tentang yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Nah, misalkan pada saat sudah melakukan training kerja atau pelatihan secara teori, melakukanlah orientasi atau penilaian kinerja. Nah, pada saat itu yang sudah mengikuti pelatihan tercatatlah datanya karyawan mana saja. Kemudian melakukan pengontrolan terhadap karyawan tersebut. Nah, dilihat dari suatu pekerjaannya bisa setelah dibandingkan setelah dari sebelum melakukan pelatihan dan setelah melakukan pelatihan. Baik, untuk contohnya dari penghargaan dan kesejahteraan ini saya ambil contoh misalkan saya bekerja di suatu perusahaan dengan kontrak 2 tahun bekerja. Nah, selama saya bekerja 2 tahun di perusahaan tersebut, saya mengikuti peraturan dengan misalkan kedisiplinan, saya berdisiplin, kemudian saya bekerja dengan baik, itu tidak menimbulkan permasalahan di perusahaan itu. Jadi selama saya kontrak 2 tahun itu saya bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan perusahaan dan saya juga memahami tentang visi-misi perusahaan tersebut. Nah, misalkan saya diberikan penghargaan setelah habis kontrak itu, saya bisa menambah kontrak 2 tahun lagi jadi 4 tahun misalkan. Jadi itu suatu penghargaan dari perusahaan diberikan kepada saya, jadi saya juga merasa termotivasi
cara menghargai dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu yang pertama adalah membuat karyawan merasa dimanusiakan, yang kedua menumbuhkan rasa percaya diri dalam menangani pelanggan, yang ketiga meningkatkan kebahagiaan karyawan. Manfaat penghargaan dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, merasa dihargai oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menciptakan tempat kerja yang positif. Yang kelima, mengurangi angka turnover. Yang keenam, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja lebih bahagia. Kesulitan dalam menghargai dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, takut program tidak berguna. Yang kedua, persiapan yang rumit. Kesulitan dalam menghargai dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, takut program tidak berguna. Dua, persiapan yang rumit. Tiga, permasalahan privasi karyawan. Materi telah disampaikan oleh rekan saya, kemudian untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Rekan-rekan, untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Vika, dipersilahkan. Perkenalkan, Ya. nama saya Cahyana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Pika. Pertanyaannya, sebutkan contoh dari masing-masing ketiga kesulitan dalam menghargai dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Seperti itu ya. Nah, poin pertama, ada takut program tidak berguna. Saya ambil contohnya, misalkan suatu perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa. Misalkan karyawan tersebut itu bekerjanya dengan bagus gitu, keterampilannya bagus, kedisiplinannya baik, hasil kinerjanya sesuai dengan standar perusahaan, bahkan bisa lebih meningkat dari standar perusahaan gitu. Dalam arti dia orang yang berkompeten gitu. Nah, kemudian perusahaan mengadakanlah penghargaan terhadap karyawan tersebut dalam bentuk beasiswa. Misalkan tadinya beliau masuk kerja itu dengan lulusan pendidikan SMA. Nah, bisa perusahaan memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah, misalkan sampai jenjang S1 sesuai dengan kebutuhan perusahaan pendidikannya, misalkan di produksi. Nah, diberikanlah untuk melanjutkan kuliah teknik misalkan. Nah, kemudian karyawan itu kuliah, tetapi setelah lulus karyawan tersebut malah resign atau berhenti di perusahaan tersebut. Itu salah satu contoh yang tidak baik atau menjadi pengkhianat. Nah, untuk penanganan tersebut, perusahaan sebelum memberikan beasiswa harus mengadakan MOU atau coret-coretan surat perjanjian itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut gitu. Untuk yang kedua, persiapan yang rumit. Nah, persiapan yang rumit, jadi penghargaan dan kesejahteraan itu tidak dalam bentuk finansial saja ya teman-teman. Saya contohkan untuk non finansialnya itu pelatihan dan pendidikan. Pendidikannya saya sudah contohkan tadi. Untuk pelatihan, nah persiapan yang rumit. Jadi pelatihan itu tidak hanya untuk melatih karyawan saja ya. Kita perlu menganalisis, harus menemukan informasi-informasi yang valid gitu. Karena
kalau pelatihan kita berikan pelatihan tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, itu tidak akan berguna gitu. Biasanya di perusahaan itu pelatihan itu membutuhkan secara untuk individu, untuk organisasi, dan juga untuk kebutuhan jangka panjang gitu ya. Nah, misalkan saya ambil contoh nih, salah satu karyawan itu membutuhkan pelatihan tentang tata cara kerja atau technical skill. Nah, jadi ya perusahaan harus melatih tentang teknikal gitu. Jangan perusahaan malah melatih di bidang di ruangan secara teori. Nah, itu mungkin para karyawan itu susah untuk mengerti langsungnya gitu. Jadi harus memberikan pelatihan itu di ruang kerja langsung gitu. Jadi ya cara penanganan kasusnya itu, persiapan yang rumit ya itu harus menganalisa terlebih dahulu apa masalahnya, kemudian tentukan solusinya gitu. Kalau memang membutuhkan pelatihan kerja ya adakanlah pelatihan gitu. Sesuai dengan budget perusahaan juga. Jangan perusahaannya budgetnya masih 50% tapi pelatihannya ditingkatkan sampai 70%. Nah, itu mungkin akan mengalami kerugian. Contohnya ya di dalam internal perusahaan juga mampu mengajarkan para karyawan itu, misalkan dari supervisor juga mampu mendidik karyawan dengan baik ya. Perusahaan harus memberikan kesempatan pada orang-orang di dalam perusahaan itu untuk mendidik bawahannya gitu. Jangan sampai malah mengambil dari eksternal, contohnya ngambil dari para ahli gitu, tapi membuang waktu gitu, membuang uang juga gitu. Jadi harus menghitung, pertimbangkan biayanya juga. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan privasi karyawan. Nah, privasi karyawan biasanya saya pernah ya magang di salah satu perusahaan, yaitu harus menjaga privasi. Jadi tidak boleh apa yang kita dapat di dalam perusahaan itu tidak boleh keluar gitu. Jadi misalkan ada salah satu karyawan tuh selalu meningkat kinerjanya, selalu bagus gitu, mampu menangani setiap permasalahan di perusahaan. Nah, terus karyawan tersebut diberikanlah penghargaan, misalkan non finansial, penghargaan piagam atau dan lain sebagainya. Nah, karena senang mungkin jadi lupa sama privasi perusahaan, jadi karyawan itu membongkar tentang membicarakannya apa yang telah dia kerjakan itu di luar perusahaan. Nah, itu akan mempengaruhi persaingan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar mengelola dari sistem informasi. Jadi mana yang harus disampaikan, mana yang harus dijaga gitu. Yang dapat saya sampaikan sih seperti itu ya. Saya ambil contoh-contoh sederhana aja. Hal-hal kecil tersebut juga bisa membuat karyawan itu bahagia, karena pertanyaannya gimana cara membuat lingkungan bahagia ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga dapat membuat motivasi gitu dalam bekerja, itu karyawan bisa nyaman gitu di lingkungan tersebut. Nah, kemudian untuk siangnya, nah ditanyakan gimana kerjaannya, ada kendala kah atau enggak gitu. Nah, jadi langsung ketahuan tuh ketika ada masalah. Oh, misalkan sih Pak ada kendala nih, misalkan kerja di bidang IT, nah servernya itu agak nge-lag atau lemot gimana. Nah, itu bisa langsung ketahuan. Nah, jadi seorang pemimpin bisa menangani lebih cepat gitu dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi selain memberikan kenyamanan terhadap bawahan, juga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu ya. Tahu dari perusahaan pada umumnya biasanya ada dua jenis ya. Yang pertama ada jenis finansial, secara finansial. Yang kedua secara non finansial. Nah, secara non finansial itu biasanya bentuk promosi jabatan, misalkan Sipa bekerja di divisi produksi misalkan, tapi Sipa ini backgroundnya mampu nih mengatasi keuangan. Nah, Sipa bisa masuk ke
administrasi gitu. Tentunya misalkan manajer administrasi gitu, karena mampu membentuk keuangan itu secara lebih baik gitu, lebih meningkat dari perusahaan itu gitu. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan pendidikan. Untuk pendidikan ya contohnya tadi tentang mengenai beasiswa ya. Untuk pelatihan ya itu karyawan-karyawan yang membutuhkan pelatihan diberikan fasilitas pelatihan yang lebih baik, nyaman gitu, berikan ruang untuk belajar di dalam perusahaan gitu. Yang ketiga liburan. Mungkin para karyawan kalau bekerja terus gitu ya akan jenuh gitu ya, akan timbul stres kerja, lingkungan tidak nyaman gitu. Tapi diberikan liburan gitu, istirahat, itu bisa menghindari lingkungan yang toksik juga ya teman-teman. Dan juga ada salah satu perusahaan contohnya yang saya dengar ya kemarin-kemarin kayak Yamaha gitu, itu diberikan liburan tour gitu, difasilitasi. Dan misalkan yang udah berkeluarga bisa membawa istrinya atau suaminya gitu. Itu salah satu penghargaan untuk kesejahteraan karyawannya itu ya. Kemudian lingkungan kerja yang baik. Nah, lingkungan kerja yang baik itu ya kita sebagai pemimpin dari perusahaan, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang baik gitu. Jangan sampai miskomunikasi, karena biasanya lingkungan yang tidak baik itu karena dari komunikasi kita yang tidak lancar gitu. Saya melakukan penelitian ya, salah satu tugas mata kuliah ya, salah satunya itu mereka karyawan itu tidak diberikan fasilitas untuk berkomunikasi gitu. Mereka hanya mengeluh tapi tidak didengar gitu keluhannya itu oleh pemimpin gitu. Tuh, jadi ya seorang pemimpin harus mampu gitu mengatasi tersebut gitu. Jangan sampai karyawan itu tidak nyaman kerjanya, itu harus membuat kerja lebih nyaman, lingkungan yang baik. Kemudian untuk penghargaan kesehatan. Nah, kesehatan ini biasanya untuk menjamin keselamatan kerja ya, karena di setiap perusahaan yang sangat sensitif ya, apalagi proyek-proyek itu tentang kesehatan, biasanya di dalam perusahaan tuh biasanya tercantum tuh kecelakaan kerja tahunan, bulanan, itu biasanya terdata ya, karena untuk menghindari ya, kecelakaan kerja itu sangat sensitif ya, makanya ada kesehatan itu terjamin dari misalkan ada BPJS gitu. Itu untuk sudah bekerja ya. Untuk yang mau bekerja mungkin untuk melindungi, bukan hanya melindungi yang baru tapi yang sudah lama itu. Sekarang ini kemarin-kemarin kan ada Covid ya, biasanya masuk kerja itu sekarang persyaratannya sudah antigen, vaksin dan lain sebagainya, itu untuk bukan hanya melindungi karyawan baru atau calon karyawan, itu untuk melindungi para karyawan yang sudah ada juga di dalam perusahaan tersebut gitu. Kemudian untuk finansial biasanya misalkan karyawan bekerja lembur tuh. Nah, kalau lembur biasanya menurut teman-teman harga upah kerjanya itu berbeda atau sama? Berbeda. Beda ya. Nah, itu alasannya itu karena untuk memotivasi karyawan tersebut gitu. Kalau misalkan nih saya nanya, kalau misalkan upahnya itu sama aja, mungkin teman-teman akan lebih semangat atau enggak kerjanya, atau mau memilih jam tambahan atau enggak itu. Mungkin kalau upahnya sama aja males Bisa ya. diulang pertanyaan. Kalau misalkan jam kerjanya ditambah tapi secara pembayarannya masih tetap tidak ada penambahan gitu, hanya penambahan jam kerjanya aja, menurut teman-teman bisa mau melakukan hal tersebut atau tidak? Tidak sih. Tidak. Ya itu salah satu motivasinya mungkin dari situ ya, karena untuk finansial itu harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian ada juga misalkan seorang biasanya yang berkuasa di perusahaan itu yang sudah memang profesional, sudah
sangat ahli ya di bidangnya, itu biasanya diberikan fasilitas kayak tempat tinggal, kendaraan kayak gitu. Nah itu juga berbentuk finansial, atau ruangannya lebih nyaman dibandingkan orang-orang atau bawahan-bawahannya gitu, ada ber-AC dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dalam pemberian penghargaan finansial itu perlu perusahaan memperhatikan dengan jenis-jenis berikut nih, kayak krisis finansial, kompensasi finansial, manajemen finansial, struktur finansial, audit finansial, dan juga manfaat finansialnya. Nah itu harus terpenuhi dulu. Jika memang salah satunya tidak terpenuhi, ya perusahaan jangan dulu memberikan penghargaan finansial. Sebagai contohnya misalkan perusahaan masih krisis nih finansialnya, masih belum normal pendapatannya, nah itu jangan dulu karena bisa merugikan perusahaan tersebut ya. Atau kompensasinya harus memperhitungkan tuh jasa-jasanya gitu, jadi sesuai dengan penghargaan yang harus diberikan. Dan manajemennya juga harus sudah terstruktur juga, udah terbentuk gitu. Jangan sampai manajemennya belum beres, belum terarah gitu, pemasukannya misalkan masih belum meningkat, tapi malah diberikan untuk anggaran-anggaran lain, itu bisa merugikan juga gitu. Kemudian audit finansial. Nah audit finansial juga harus memperhatikan itu dari manajemen finansialnya dan lain sebagainya gitu. Dan manfaat finansialnya itu bagi karyawan itu dalam bentuk penghargaannya apakah efektif atau tidak. Kalau tidak efektif ya ngapain dikasih penghargaan finansial gitu kan, buang waktu dan uang saja gitu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan dari pembahasan penghargaan adalah balas jasa baik finansial maupun non-finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan penghargaan atas loyalitas jasa para pekerja. Pekerja yang sudah memberikan loyalitas yang tinggi untuk memajukan perusahaan harus mendapat penghargaan yang lebih. Sekian dari sesi tanya jawab dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk teman-teman yang mau menyanggah atau menambahkan atau memberikan saran, nanti tulis saja di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab telah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi yang sudah dijalankan. Baik, kesimpulannya dari materi ini yaitu berdasarkan pembahasan tersebut, penghargaan adalah balas jasa baik finansial maupun non-finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan penghargaan atas loyalitas jasa para pekerja. Pekerja yang sudah memberikan loyalitas tinggi untuk memajukan perusahaan harus mendapat penghargaan yang lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.